Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Bapak Dr. Zul Abdal MPD, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sucialifah Ramadhani dengan NIM 21053187, dan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Herlina Widyastuti dengan NIM 21053072, dan Wika Fitria dengan NIM 21053111. Baiklah, di sini kami akan menayangkan sebuah video mengenai dana pensiun. Berikut penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya Herlina Widyastuti. Kepada Herlina dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dana pensiun. Nah, pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya seperti risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut, maka diciptakanlah beberapa usaha pencegahan, antara lain dengan penyelenggaraan program pensiun, baik yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, disebutkan bahwa dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun ini merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manfaat dari dana pensiun. Menurut OJK, ada dua manfaat dana pensiun yang bermanfaat di masa depan. Yang pertama adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun, dan yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Selain itu, ada beberapa manfaat dana pensiun lainnya yang perlu diketahui. Yang pertama, sebagai biaya berbobot di hari tua. Tidak bisa dihindari bahwa semakin tua usia maka semakin rentan kesehatan tubuh karena melemahnya imun dan akumulasi atau hasil dari pola hidup di masa muda. Di masa tua ada beberapa penyakit yang rentan untuk diderita seperti gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, dan penurunan fungsi indera tubuh. Manfaat dana pensiun yang kedua adalah mencegah lansia menjadi orang yang terlantar. Terlantar dalam hal ini maksudnya adalah kesulitan ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, dana pensiun juga berfungsi untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga. Asumsinya adalah ketika semakin tua, maka ada potensi untuk berpulang atau meninggal dunia. Jika sebelum memasuki masa tua, seseorang sudah meninggal dunia, maka akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga dana pensiun sangat penting dan perlu disampaikan mulai dari sekarang. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dana pensiun. Yang mana kasus yang pertama adalah kasus korupsi dana pensiun. Terdapat beberapa kasus korupsi yang dapat mempengaruhi citra dana pensiun. Salah satu alasan yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman mengenai manfaat program dana pensiun.
Korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat secara umum, termasuk dalam konteks dana pensiun. Dana pensiun merupakan program yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada para pekerja setelah mereka pensiun. Namun, dalam beberapa kasus terdapat praktik korupsi yang dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap program ini. Salah satu alasan terjadinya korupsi dalam dana pensiun adalah kurangnya pemahaman mengenai manfaat program tersebut. Banyak pekerja yang tidak memahami sepenuhnya bagaimana dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial di masa pensiun. Hal ini membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana pensiun secara pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan pentingnya dana pensiun. Pendidikan finansial tentang dana pensiun harus diberikan kepada para pekerja sejak awal karir mereka. Mereka perlu mengetahui bagaimana dana pensiun bekerja, bagaimana mengelola investasi, dan bagaimana menerima manfaat setelah pensiun. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat juga perlu diberlakukan untuk mencegah kasus korupsi dalam dana pensiun. Undang-undang yang mengatur dana pensiun harus lebih tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi. Transparansi dalam pengelolaan dana pensiun juga memberikan hal yang penting, agar setiap pekerja dapat melihat bagaimana dana mereka dikelola dengan baik dan aman. Dalam menghadapi kasus korupsi dana pensiun, kerjasama antara pemerintah, pekerja, dan lembaga terkait sangat penting. Semua pihak harus berkomitmen untuk melawan praktik korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program dana pensiun. Hanya dengan transparansi, pemahaman yang baik, perlindungan hukum yang kuat, dan integritas yang tinggi, citra dana pensiun dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Kasus yang kedua adalah kasus pengelolaan dana pensiun pada PT Pertamina pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Terdapat keterlibatan Edward Suryatjaya yang berujung pada penahanannya selama 20 hari terkait dengan kasus tersebut. Kasus ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun yang dapat merugikan para peserta pensiun. Edward Suryatjaya, seorang pengusaha ternama, diduga terlibat dalam penggelapan dana pensiun PT Pertamina. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan perusahaan energi terbesar di Indonesia dan melibatkan salah satu orang terkaya di negara ini. Edward Suryatjaya ditahan selama 20 hari terkait kasus ini sebagai bagian dari proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pengelolaan dana pensiun merupakan tanggung jawab yang sangat penting karena melibatkan hak yang finansial para pekerja yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun sangatlah penting. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah dan kelemahan dalam sistem pengelolaan dana pensiun yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan dana pensiun. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pensiun. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada peserta pensiun tentang hak-hak mereka dan pentingnya melibatkan diri dalam pengawasan pengelolaan dana pensiun. Kasus pengelolaan dana pensiun PT Pertamina yang melibatkan Edward Suryatjaya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Hal ini menegaskan pentingnya mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Semua pihak terkait, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun pekerja pensiun, harus saling bekerjasama untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program dana pensiun ini. Baiklah, kasus yang ketiga adalah skandal yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya dalam mencoreng citra industri asuransi dan berdampak pada investasi dana pensiun.
Kasus ini menunjukkan bahwa penempatan dana investasi yang berbeda dengan portofolio Jiwasraya dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam industri dana pensiun. Dalam kasus Jiwasraya terjadi penurunan nilai investasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasar saham domestik yang sedang mengalami tekanan. Namun perlu dicatat bahwa penurunan nilai investasi ini tidak hanya terjadi di Jiwasraya, tetapi juga dialami oleh perusahaan investasi yang terjadi di Indonesia. Meskipun penempatan dana investasi yang berbeda dengan portofolio Jiwasraya menjadi alasan untuk penurunan nilai investasi, hal ini tidak menyebabkan masalah fundamental di industri dana pensiun secara keseluruhan. Industri dana pensiun memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan dana pensiun peserta. Namun, kasus Jiwasraya mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan dana pensiun. Lembaga pengawas dan regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, penting bagi peserta dana pensiun untuk memahami risiko dan melakukan diversifikasi investasi. Peserta dana pensiun perlu memiliki pemahaman yang baik tentang investasi dan memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.